Kita dari awal tidak ada diskriminasi untuk kejadian-kejadian yang berhubungan dengan COVID. Secara medis memang ada penyakit di dalam diri saya dan itu harus proses karantina harus saya jalani ini. Jika Anda masih menyaksikan bahwa coronavirus atau COVID-19 itu antara ada dan tiada, Anda mungkin harus berpikir kembali. Dengan jumlah pasien yang semakin banyak, angka kematian yang semakin tinggi, masalah ini menjadi semakin dekat dengan kita semua, seluruh warga dunia. Jangan pernah lengah untuk melindungi diri Anda dan juga keluarga. Sejak tanggal 2 Maret 2020 hingga tanggal 10 Oktober 2020, total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 328.952 orang, melanda 97% wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul masuk ke dalam zona oranye. Begitupun dengan Kecamatan Banguntapan yang berbulan-bulan sebelumnya bertengger di zona merah. Bersama relawan dari Forum Pengurangan Resiko Bencana atau FPRB di Desa Baturetno, tim Indonesiaku akan mengikuti proses pemakaman pasien COVID-19. Korban adalah seorang ibu rumah tangga berusia lanjut, warga Desa Baturetno dengan riwayat gangguan lambung. FPRB adalah forum yang dibangun sebagai perpanjangan tangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk lingkup desa. Ada 22 orang yang bertugas dari total 35 orang relawan. 12 diantaranya memakai hazmat karena akan melakukan kontak langsung dengan peti jenazah dan ambulans dari rumah sakit. Resiko terpapar COVID senantiasa menghantui para relawan. Namun, demi kemanusiaan, mereka terus bekerja. Dari kantor Desa Baturetno, tim relawan berangkat menuju makam Tegal Pulau Sari, Sampangan. Di daerah istimewa Yogyakarta tidak ada pemakaman khusus untuk jenazah COVID-19. Pemerintah daerah justru menyarankan pemakaman korban COVID-19 dilakukan di lingkungan desa sesuai domisili. Tentunya dengan protokol kesehatan yang berlaku. Durasi pemberangkatan jenazah dari rumah sakit sampai pemakaman selesai harus kurang dari 4 jam. Nah, kalau pemakaman umum gini terus gimana Mas? Kalau pasien COVID apa ada barisnya sendiri atau enggak? Tidak ada, bahwa selama pandemi ini sudah kesepakatan dari warga. Kita dari awal tidak ada diskriminasi untuk kejadian-kejadian yang berhubungan dengan COVID, dalam arti MD yang diakibatkan infeksius ataupun memang sudah dinyatakan medis, secara medis COVID positif. Jadi tidak ada pembatasan harus ke liang lahat yang jauh dari yang sudah dimakamkan. Yang penting kita melihat situasi aja. Kalau memang ada tempat yang tersedia, kita siapkan. Sesampainya di pemakaman, relawan FPRB Desa Baturetno langsung memeriksa kesiapan liang lahat. Mereka juga memastikan pihak keluarga dan warga sekitar berada dalam jarak aman. Setidaknya 5 meter dari liang lahat dan dari jalur yang akan dilewati jenazah. Perwakilan dari keluarga almarhumah sudah hadir sejak tadi. Mereka tak menyangka sebelumnya almarhumah yang sempat berobat karena gangguan lambung bisa terpapar virus COVID-19. Mbak Tiwi boleh tahu sebelumnya sakit apa sih Mbak? Sakit lambung. Lambung ya? Awalnya
Kemudian dirawat ini dengan perawatan untuk lambung berarti? Sementara ini sejauh ini lambung. Konsumsi obatnya. Oke. Terus seberapa hari dirawatnya? Dirawat di Harjamukti dari Sabtu, ini Senin, mungkin 2-3 hari. Jenazah yang dimakamkan sebenarnya tidak memiliki gejala COVID-19. Namun, pihak rumah sakit mencantumkan jenazah ke dalam kategori probable, artinya memiliki kemungkinan terinfeksi virus COVID-19. Pihak keluarga sudah 2 kali mendapatkan hasil rapid test, namun hasilnya non-reaktif, sementara hasil swabnya belum keluar. Keluarga pun hanya bisa pasrah. Hasil tesnya kan baru keluar besok. Nah, keburu almarhum sudah meninggal ini, jadi belum ketahuan sebenarnya apa. Tapi kalau dari awalnya kemarin di RC itu memang lambung terus dirawat di rumah terus setelah berapa hari dioper ke Harjo Lukito, itu pernapasan. Begitu jenazah tiba di pemakaman, hanya petugas dari rumah sakit dan relawan FPRB Desa Batu Retno yang boleh menyentuh ambulans dan peti jenazah. Protokol penanganan jenazah ini mengacu pada instruksi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di kalangan keluarga dan kerabat. Ada 2 petugas dari rumah sakit yang ikut mengantar jenazah dari ambulans ke liang lahat. Relawan FPRB Desa Batu Retno kemudian melakukan prosesi pemakaman, tapi tidak sampai selesai. Prosesi penguburan kemudian dilanjutkan oleh warga Desa Batu Retno. Selanjutnya, para petugas dari rumah sakit dan relawan FPRB Desa Batu Retno melakukan dekontaminasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh bagian hazmat. Jenazah yang dimakamkan berusia 50 tahun, tergolong rentan terhadap penyebaran COVID-19. Ia adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Kesehariannya banyak dihabiskan di rumah. Pihak keluarga sebenarnya tak yakin almarhumah terkena COVID-19. Namun demi keselamatan bersama, mereka memilih untuk mengikuti protokol yang berlaku. Usai penguburan, warga yang membantu juga wajib melakukan dekontaminasi untuk mencegah penyebaran COVID-19 melalui tanah, air, dan udara. Sepulang tugas dari pemakaman, para relawan diharuskan melakukan dekontaminasi ulang di stasiun dekontaminasi yang dibangun Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sesuai protokol dari Kementerian Kesehatan. Hazmat dilepas dengan hati-hati. Selanjutnya, para relawan harus mengkarantina dirinya minimal selama 2 jam untuk mengembalikan kesehatan mental dan mengurangi sugesti negatif. Mobil ambulans juga tak luput dari didekontaminasi, untuk kemudian dijemur selama minimal 4 jam di bawah terik sinar matahari. Cara Jogja melawan pandemi memang berbeda. Pemerintah daerah lebih mengedepankan komunikasi secara kekeluargaan dalam mencegah dan mengajak tanpa bersikap keras dan melakukan denda. Kita Pak pun pernah kemudian Pak. Ini Pak. Dalam setiap kebijakan pencegahan COVID-19, kesadaran diri warga ditumbuhkan. Warga dibimbing untuk bisa menjaga dirinya sendiri dan kesehatan orang lain. Tutupi hidung ya. Hidung kakek ya Mbak. Kirang minggah Mbak. Kirang minggah. Iya. Ada menjaga kesehatan ya Mbak. Penanganan COVID-19 di Yogyakarta bahkan pernah diapresiasi Presiden karena terbukti berhasil menekan laju pertumbuhan kasus positif corona di wilayahnya. Daerah Istimewa Yogyakarta belum menerapkan lockdown, melainkan calm down
untuk menenangkan batin dan menguatkan kepercayaan diri. Agar eling lan waspada. Eling atas Sang Maha Pencipta dengan lagu spiritual, lampah ratri, zikir malam, mohon pengampunan dan pengayomannya. Waspada melalui kebijakan slowdown, sedapat mungkin memperlambat merebaknya pandemi penyakit corona dengan cara resik diri dan lingkungannya sendiri-sendiri. Kasus harian COVID-19 di Yogyakarta terus bertambah. Meski jumlahnya hanya sekitar 60 orang per hari, namun tetap menjadi dilema bagi pertumbuhan pariwisata Yogyakarta. Bagaimanapun, pariwisata sudah menjadi sektor andalan untuk menggenjot sumber pendapatan daerah. Untuk bisa bertahan di masa pandemi tentunya bukan perkara mudah. Tak bisa dipungkiri, jumlah kunjungan wisatawan ke Yogyakarta turun sekitar 70%. Meski begitu, dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, jumlah kunjungan wisatawan ke Yogyakarta menjadi yang tertinggi di masa pandemi. Antusiasme wisatawan lokal Jogja maupun luar daerah di lokasi wisata tertentu tetap tinggi. Contohnya di HH Skyview Gunung Kidul, yang setiap harinya didatangi 1.500 orang pengunjung. Sayangnya, kesadaran dalam menjalankan protokol kesehatan kurang ditaati. Pemirsa, jika memang Anda datang ke tempat wisata, tentunya kerumunan seperti ini tidak dapat dihindarkan. Namun pertanyaannya kembali lagi kepada Anda, apakah memang Anda sudah siap untuk disiplin terhadap protokol kesehatan yang ada? Kemudian apakah Anda sudah memikirkan resikonya nanti ketika pulang bertemu dengan orang-orang yang ada di rumah? Dan apakah memang keluar rumah itu perlu bagi Anda? Pihak manajemen memang telah menerapkan protokol kesehatan dengan benar, tapi dalam pelaksanaannya masih saja ada yang melanggar. Petugas kita pastinya akan terus berkeliling untuk mengingatkan pengunjung. Selain itu kita juga punya audio yang tersentral yang sekali 10 menit selalu mengumumkan, selalu mengingatkan akan protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker secara sempurna dan segala macamnya. Misalnya orang setelah selesai berfoto langsung menggunakan masker. Protokol kesehatan yang dijalankan pihak manajemen wisata ternyata tidak membuat wisatawan waspada terhadap bahaya COVID-19. Mereka tetap saja berkerumun dan tidak menjaga jarak. Beberapa orang bahkan tidak mengenakan masker dengan benar. Sungguh disayangkan. Untuk pembanding, tim Indonesiaku kemudian mengunjungi kebun binatang Gembira Loka yang ada di Kecamatan Kota Gede, Yogyakarta. Di akhir pekan biasanya kereta-kereta ini selalu penuh oleh wisatawan, Sabtu, Minggu, dari pagi sampai sore. Dan setelah pandemi ini terasa sekali berkurangnya jumlah pengunjung dari sekitar 10.000 biasanya per hari menjadi sekitar 1.000 orang saja. Selain menerapkan protokol new normal, setiap tempat wisata di Yogyakarta kini harus menurunkan kapasitas pengunjungnya sampai 50%. Kebun binatang Gembira Loka misalnya, hanya boleh menerima kunjungan 500 orang saja dalam satu waktu yang bersamaan. Mas Noval, ini kan kita lagi masa pandemi gini ya Mas ya. Ada kekhawatiran nggak pertama kali masuk ke tempat wisata gitu? Enggak, soalnya di depan sudah protokolnya sudah ketat sekali. Bagus. Berarti sebelum masuk sudah, sebelum datang ke sini sudah ngecek-ngecek dulu apakah tempat wisatanya protokolnya ketat atau enggak gitu ya? Berarti dari Semarang ini memang tujuannya ke Jogja untuk liburan atau? Untuk ke kebun binatang ini ya spesifik ya. Faktanya, meski sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat,
jumlah pengunjung yang berwisata tetap saja sedikit. Lebih banyak orang Jogja atau luar biasanya? Hampir 50-50 lah. Seimbang ya? Seimbang, antara dari Jogja ataupun dari luar itu sama ratanya. Kondisi yang serba terbatas karena pandemi tak membuat Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berhenti berkreativitas. Momentum ini justru dimanfaatkan untuk mengembangkan pariwisata secara digital dan mempersiapkan pariwisata Jogja bangkit kembali. Yang pertama adalah pemulihan destinasi dengan penyiapan berbagai macam sarana prasarana yang menuju ke CHSE, kemudian penguatan SDM dari berbagai macam pelatihan dan sebagainya. Yang berikutnya adalah melakukan upaya untuk digital ecosystem. Bagaimana kita menerapkan teknologi informasi di semua lini pariwisata, baik itu reservasi, pembayaran, dan sebagainya. Semoga saja pandemi COVID-19 segera berakhir, agar setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia kembali normal. Jika Anda masih menyaksikan bahwa coronavirus atau COVID-19 itu antara ada dan tiada, Anda mungkin harus berpikir kembali. Dengan jumlah pasien yang semakin banyak, angka kematian yang semakin tinggi, masalah ini menjadi semakin dekat dengan kita semua, seluruh warga dunia. Jangan pernah lengah untuk melindungi diri Anda dan juga keluarga. Berdasarkan data 10 Oktober 2020, total kasus COVID-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 3.029 orang. Kota Yogyakarta masuk ke dalam zona oranye. Artinya, memiliki resiko sedang. Begitupun dengan Kecamatan Keraton, daerah di Yogyakarta yang paling sering dikunjungi wisatawan. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kecamatan Keraton, setiap pekan rutin dilakukan penyemprotan disinfektan oleh para relawan. Jadi sebelum mulai, karena mereka sudah lengkap menggunakan APD, pemirsa, kita akan berkeliling untuk menyemprotkan disinfektan ke kampung-kampung dan juga ke tempat yang menjadi titik-titik keramaian di sekitar kota Yogyakarta ini. Kita akan lihat kemana aja mereka, kemudian apa sih yang disemprot dan bagian-bagian mana saja. Saya mau belajar juga sama mereka. Sebelumnya kita ganti baju dulu. Setiap pekan, para relawan meluangkan waktu minimal 3 jam untuk berkeliling menyemprotkan disinfektan. Lokasi tempat orang berkerumun dan ramai oleh lalu lalang kendaraan menjadi target kami, yaitu alun-alun utara dan selatan. Jika malam, lokasi tersebut digunakan untuk berdagang, termasuk daerah rawan penularan COVID-19. 3 tim, yang satu cari air, yang 2 untuk Keliling ini. Keliling. Oh, berapa banyak petugas emang Pak? Emang cukup orangnya? Kita yang jelas di atas 20 orang. 20 paling sedikit. orang. Area selanjutnya yang akan kami semprot adalah Wijilan, yang terkenal dengan wisata kuliner khas Jogjanya, yaitu gudeg. Ada 3 hal pemirsa yang tidak boleh disemprot disinfektan. Tadi saya belajar sama bapak-bapak ini semuanya. Yang pertama adalah makanan dan juga dagangan makanan di pinggir jalan. Kedua adalah pakaian, dan ketiga adalah orang-orang yang ada di tepi jalan gitu, karena akan mengenai mata dan juga kulit mereka. Kita akan ganti mobil yang lebih kecil untuk bisa masuk ke gang-gang yang lebih sempit. Kita ke sana pemirsa. Mas, saya ikut ini ya? Ya. Ya, boleh aku naik dulu.
Gang-gang sempit tak lolos dari penyemprotan disinfektan. Sekali melakukan penyemprotan, relawan bisa menghabiskan 1.500 liter air serta 15 liter cairan disinfektan. Siap, terima kasih. Ini pemirsa, jadi penanganan COVID-19 ini tidak hanya dari luar, tidak hanya dari medis saja, tapi non-medisnya banyak aspek yang memang harus diperhatikan. Salah satunya di Penambahan ini memang mereka menanam tanaman herbal untuk mencegah COVID dari dalam. Itu yang menarik, dan saya akan belajar dari mereka bagaimana caranya melawan COVID dari dalam diri kita. Ini Pak, terima kasih Pak. Iya, oke. RW 12 Kelurahan Panembahan menjadi penggagas penanaman tanaman herbal di masa pandemi. Warga yang mengurus tanaman herbal menamakan dirinya Rolas Ijo. Mereka memanfaatkan lahan kosong seluas 300 meter untuk menanam aneka tanaman herbal. Selain bercocok tanam, warga RW 12 juga memelihara 1.500 ekor bibit lele untuk ketahanan pangan dan ekonomi warga. Boleh Pak. Kita masukin menanam. Bu Adit, ini masnya. Permisi Bu. Untuk menanam. Iya. Apa Bu yang mau ditanam Bu? Ini apa jahe? Jahe ya. Ini jahe pokoknya kalau udah keluar ininya, bisa ditanam. Ini jahe putih atau merah Bu? Ini jahe putih. Jahe putih ya. Oh, ya. Jadi emang pembibitannya terus ya Bu ya, supaya makin banyak. Pakai dulu polybag, kalau nggak pakai pot. Terus nanti kalau udah keluar ini baru pindah di tanah. Hasil panennya bisa dibeli warga di Kelurahan Panembahan dengan harga yang jauh lebih murah dengan di pasar atau swalayan. Uang hasil penjualan juga dikumpulkan untuk membantu warga yang perekonomiannya terdampak COVID-19. Warga terserah, punya uang berapa, saya butuh terong, monggo ambil, nanti ngasih ke kas, ya terserah, suka-suka mereka, mau ngasih 2.000 boleh, 4.000 boleh, pokoknya ya terserah, mau nggak masukin juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Maksudnya kita kan tahulah kondisi kita kan ekonomi menengah ke bawah, jadinya membantu gitu. Aneka herbal atau empon-empon diyakini warga sangat berguna untuk melawan COVID-19. Kandungan dalam tanaman herbal berkhasiat meningkatkan imunitas tubuh. Warga biasa mengolahnya menjadi jamu. Mantep banget ya Pak. Biasanya saya minumnya selalu yang siap seduh Pak, yang udah serbuk-serbuk gitu. Tapi sekarang kita panen pemirsa, dan ini menarik sekali karena biasanya kalau kita mencegah COVID selalu menggunakan vitamin, kemudian obat-obatan kemasan, dan juga selalu melakukannya dari luar. Tapi ketika warga sudah menanam seperti ini dan merasakan hasilnya di masa pandemi, mereka melakukannya dari dalam. Kita akan mencoba minumannya langsung dari jahe yang adanya. Ini juga. Bersama warga RW 12 saya ikut mengolah beras kencur dan empon-empon menjadi jamu. Bahan-bahannya mudah didapat karena memang ditanam sendiri. Ini apa Bu? Beras kencur yang tadi kita buat, jenis seperti ini. Kalau ini? Empon-empon yang untuk corona itu. Oh, saya coba empon-empon ya Bu, biar aman ya. Tadi habis nyemprot-nyemprot soalnya. Pemirsa, jika Anda masih menyaksikan bahwa coronavirus atau COVID-19 itu antara ada dan tiada, Anda mungkin harus berpikir kembali. Dengan jumlah pasien yang semakin banyak, angka kematian yang semakin tinggi, masalah ini menjadi semakin dekat dengan kita semua, seluruh warga dunia. Jangan pernah lengah untuk melindungi diri Anda dan juga keluarga. Secara medis memang ada penyakit di dalam diri saya dan itu harus proses karantina harus saya jalani. Hari ini adalah hari pertama Anas boleh bertemu dengan orang lain di luar tenaga kesehatan. Ya, 2 pekan lalu Anas masuk karantina karena terbukti positif COVID-19. Sekarang Anas sudah dinyatakan sembuh. Disupport oleh
masyarakat sekitar, dari kelurahan, kemudian dari gugus COVID, kemudian dari lingkungan Pak RT, Pak RW memberikan support dan motivasi kepada saya sehingga itu cukup memberikan energi kepada saya. Akhirnya ya perlahan-lahan kan itu membangun imun saya. Pria berusia 39 tahun ini masuk ke dalam kategori orang tanpa gejala atau OTG. Ia tidak merasakan sakit dan tidak memiliki keluhan pada bagian tubuh manapun. Merasa sehat tetapi kok dibeginikan itu ya tetap merasa aneh itu ya. Namun demikian kan saya memahami bahwa secara medis memang ada penyakit di dalam diri saya dan itu harus proses karantina harus saya jalani sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat juga, tidak menimbulkan kekhawatiran lingkungan saya, tidak menimbulkan ketakutan di sekitar. Tidak hanya Anas, Vika istrinya juga mantan pasien COVID-19. Ia bahkan harus membawa bayinya saat masa karantina karena masih menyusui. Sementara dua anaknya yang lain terpaksa dititipkan pada kerabat. Vika sempat panik, namun ia akhirnya pasrah dan berdoa kepada Tuhan meminta yang terbaik. Yang namanya orang tua dalam keadaan positif sama positif, terus harus membangun imunitas sendiri dan juga untuk membangun imunitas anak juga butuh rasa bahagia ya, rasa biar menular ke anak saya. Alhamdulillah anak saya nggak rewel, terus anak saya juga yang kecil itu bisa makan dengan baik juga, walaupun mungkin secara adaptasi butuh beberapa hari untuk menghadapi itu. Apalagi melihat perawat yang 3 kali sehari muncul dengan APD lengkap, tentu membuat anak saya takut. Sempat ada kekhawatiran dalam diri Vika selepas keluar karantina ia akan menularkan virus pada anak-anaknya yang lain. Namun, sampai hari ini, anak-anaknya tetap sehat. Hasil rapid test dan tes swab yang dilakukan juga menunjukkan hasil non-reaktif. Para tetangga pun paham dan menerima kembali keluarganya dengan baik, tanpa penolakan. COVID itu tidak serta-merta langsung membahayakan, tidak. Apalagi yang kategori OTG ya, saya bicara kategori OTG ya. Kategori OTG, jadi bukan sesuatu yang harus ditakuti, terus harus dihindari, enggak. Tetap yang namanya ikhtiar itu menjaga kesehatan dan protokol kesehatan tetap, tapi untuk mengucilkan orang lain itu akan sangat mempengaruhi mental dari mantan pasien juga. Pemerintah pusat dan daerah memang tidak bisa bekerja sendiri di masa pandemi. Segenap elemen masyarakat harus ikut berperan serta meningkatkan kepedulian dan kesadaran kolektif bangsa. Bergotong royong, bahu-membahu dalam melawan COVID-19.